Saudara, deal Presiden Amerika Serikat Donald Trump sepakat kasih tarif barang asal Indonesia yang akan masuk ke Amerika Serikat sebesar 19%. Ini lebih rendah dari ancaman pertama, yaitu 32%, bahkan lebih kecil dari Vietnam. Trump bilang sudah sepakat dengan Presiden Prabowo Subianto. Sebagai gantinya ada kesepakatan yang menguntungkan AS. Trump akan mendapat akses penuh ke Indonesia yang sebelumnya tidak pernah tercapai. Barang asal Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia tidak dikenakan tarif impor alias 0%. So we made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart. And we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. But we will have full access into Indonesia. And we have a couple of those deals that are going to be announced. India basically is working along that same line. We're going to have access into India. And you have to understand, we had no access into any of these countries. Our people couldn't go in. And now we're getting access because of what we're doing with the tariffs. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bilang pertemuannya dengan delegasi Amerika Serikat terakhir hanya sekedar melengkapi dokumen. Indonesia sepakat akan membeli komoditas dari Donald Trump. Kemarin melengkapi dokumen saja, karena yang kita tawarkan sudah melebihi daripada trade deficit. Bisa dijelaskan kembali Pak tawaran kita, Pak? Poin-poin penting tawaran kita. Nah, tawaran kita kan pertama tentu istilah Presiden pakpok. Jadi kita defisit 19 billion, kita beli barang dari dia 34 billion. Dagang, energi kita beli 15 billion, agriculture 4,5. Itu sebetulnya sudah selesai. Tapi kita ada investasi untuk blue ammonia oleh Indorama. Berikutnya Saudara, Ketua Dewan Penasehat Kadin sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto yaitu Hashim Joyo Hadikusumo bilang Indonesia tidak pernah bersikap konfrontatif terhadap tekanan asing. Pak Prabowo sifatnya bukan konfrontatif. Ya. Pak Prabowo selalu cari solusi untuk kesepakatan. Ya. So masing-masing harus kompromi. Ya, Pak Prabowo orangnya yang bersedia kompromi. Jangan kompromi. Saya kira sikap kompromi win-win. Kalau sudah ada kesepakatan, dua-duanya senang, dua-duanya pun. Jangan ada kesepakatan di mana satu puas, yang satu dendam. Ya harus merangkul. Lantas apa dampaknya bagi Indonesia dan apa interpretasi atas pernyataan Trump bagi Indonesia? Kompas Bisnis akan tanya ke Kepala Ekonom BCA David Sumual. Selamat pagi Pak David. Selamat pagi Mbak Okta. Pak David, pengumuman tarif 19% masih baru banget nih. Ini lebih rendah dari Vietnam 20%, bahkan jauh lebih kecil dari ancaman yang pertama 32% buat Indonesia. Jadi siapa yang selamat Pak? Ya ini good news sebenarnya ya, karena kan kita tadinya 32% Mbak Okta ya. Ini kan berarti dikurangi 13%. Dan di emerging market mungkin kita yang terendah sekarang salah satu ya. Kalau kita lihat Filipina juga rendah 20, 25, Malaysia 25, Vietnam 20%, ya kita bisa lebih rendah, dapat 20%. Dan ini memang kerja-kerja yang kita lakukan itu lumayan efektif ya, kita sampai melakukan juga high level meeting ya dengan Presiden Trump langsung, Pak Prabowo, ini juga kita apresiasi. Dan juga mungkin ada deal-deal lain dan juga negosiasi lain ya dari pebisnis-pebisnis kita, sehingga juga akhirnya kita masih ada akses ke pasar Amerika Serikat dengan tarif yang relatif lebih murah lah dibandingkan dengan negara-negara lain. Dan terutama yang kita khawatir ini kan yang terkait dengan yang labor intensif ya, yang seperti saya katakan beberapa waktu lalu. Kita khawatir kalau yang labor intensif ini tarifnya lebih mahal dari negara-negara pesaing ya. Kalau tarif lebih mahal tentunya produk kita sulit bersaing di Amerika Serikat dan ini tentu akan mengganggu daya beli pekerja kita juga yang bekerja di sektor-sektor yang labor intensif tersebut, Mbak Okta.
Oke, ini bisa jadi dikatakan sebagai good news. Tapi Pak, ini kalau kita melihat kan kalau dari Amerika Serikat ke sini itu 0%. Ini gimana nih Pak? Ya, sebenarnya negara-negara lain akan ditekan Amerika Serikat ke arah 0% semuanya sebenarnya. Dan seperti Vietnam kan sebenarnya juga produk-produk Amerika Serikat itu 0% ya, dealnya dengan Vietnam misalnya. Dan tentu ini menjadi persoalan misalnya buat negara-negara yang sudah invest ke Indonesia misalnya. Banyak produk ya dari negara Tiongkok, misalnya dari Korea, produk-produk elektronik ya. Ini tentu akan mendapatkan persaingan keras dari produk-produk Amerika yang bisa masuk langsung ke Indonesia tentunya. Dan ini tentunya kita akan melihat ya apakah nanti negara-negara lain yang invest ke Indonesia produk-produknya bisa bersaing dengan produk-produk Amerika Serikat. Kalau ada perbedaan tentu mereka akan mengeluh juga tentunya karena tanpa membuat pabrik di Indonesia Amerika bisa masuk produk-produknya ke Indonesia. Nah, ini yang kita harus pikirkan juga mungkin ke depan bagaimana menarik investor Amerika juga pada akhirnya bisa invest juga ke Indonesia karena kan sudah dikasih tarif 0 ya sebenarnya dan full akses ke market Indonesia. Oke, jangan cuma. Kalau dari sisi surplus perdagangannya sebenarnya ini hanya trade diversion aja. Jadi tadinya kita import dari migas misalnya atau pesawat atau gandum misalnya dari negara-negara lain. Nah, ini sekarang kita alihkan ke Amerika Serikat. Jadi dari sisi neraca dagang sebenarnya tidak berubah, tapi yang kita inginkan sebenarnya lebih banyak lagi produk kita yang masuk ke pasar Amerika karena tarif kita bisa lebih rendah dari negara-negara yang lain, Mbak Okta. Oke, itu jadi catatan juga nih bagi pemerintah untuk memikirkan jangan sampai mereka cuma kirim barang aja tapi juga bisa menarik investasi langsung di dalam negeri. Betul. Pak David, kita sedikit mundur ke pertanyaan basic. Jadi sebenarnya tarif baru ini naik dari tarif yang sudah berlaku yaitu Generalized System of Preference alias GSP kan dari 0 ke 19% itu? Ya dulu memang banyak negara-negara emerging, negara berkembang yang mendapatkan fasilitas GSP. Generalized System Preference. Ini semacam fasilitas untuk masuk ke pasar Amerika dengan tarif rendah atau bahkan zero ya. Tapi ini sebenarnya sudah banyak perubahan dan banyak negara yang sudah tidak dapat akses itu lagi. Contohnya Indonesia sebenarnya sejak akhir 2020 itu kita sudah berakhir fasilitas GSP-nya dan ini sekarang sebenarnya dalam masa perundingan ya dalam 2-3 tahun terakhir ini dan kita belum mencapai kesepakatan karena belum disetujui oleh parlemennya dari Kongresnya Amerika Serikat ya. Jadi dari DPR-nya Amerika Serikat belum disetujui sampai sekarang. Nah, ini keburu Trump menerapkan tarif ya ke banyak negara. Jadi sebenarnya GSP itu sekarang notabene sebenarnya sudah tidak berlaku karena semua negara juga sudah diberikan tarif ya oleh Trump ya saat ini ya. Oke, Pak David, kalau kita kembali ke yang awal tadi, kalau misalnya barang-barang kita bisa dikatakan karena tadi tarifnya lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara pesaingnya lagi dan bisa lebih bersaing gitu di Amerika Serikat. Nah, apa kabar surplus dagang kita nanti, Pak? Ya, jadi kita berharap sebenarnya lebih banyak lagi produk-produk kita ya karena tarifnya kan bisa lebih rendah dari negara lain walaupun marginnya nggak besar ya antara 1-10%, tapi tetap signifikan lah buat pengusaha untuk meraih akses dan market share ya pangsa pasar di Amerika Serikat ya. Kalau dari sisi surplus ya saya bilang tadi sebenarnya ini hanya import kan kita akan jauh lebih besar dari Amerika Serikat tentunya ya untuk produk-produk tertentu yang kita sudah komit untuk beli dari Amerika Serikat kan disebutkan oleh Pak Airlangga misalnya terkait dengan migas, gandum ya. Itu kan kita akan import lebih banyak. Tapi ini lebih kepada trade diversion. Jadi mungkin akan berpengaruh ke negara-negara yang biasa kita import barangnya sebelumnya. Misalnya tadi gandum, misalnya dari Australia, atau dari Amerika Latin, atau misalnya produk-produk lain, pesawat. Nah itu hanya beralih aja sebenarnya. Jadi yang kita inginkan justru karena kita ada akses dengan tarif yang relatif lebih rendah, harapannya untuk yang labor intensif ini kita bisa lebih kuat lagi ekspornya ke Amerika Serikat, mengambil pangsa dari negara-negara lain yang tarifnya lebih tinggi ya. Itu yang kita harapkan. Sambilan juga produk-produk lain nih, diversifikasi produk-produk ekspor kita yang bisa lebih banyak lagi selain yang sudah tradisional seperti perikanan, furniture,
tekstil dan alas kaki ini yang tradisional yang memang labor intensif. Kita juga perlu memikirkan produk-produk lain, Mbak Okta. Oke, bisa dipikirkan soal bagaimana mengekspansi pasar, jadi tidak bergantung ke pasar Amerika saja. Pak David, yang menarik, Trump bilang Amerika dapat akses penuh. Apa sih Pak ini maknanya? Ya ini retorika aja sebenarnya. Retorika dari Trump ya. Ini biasa kan kita lihat dari surat-suratnya, dari pernyataannya, emang gaya berbicaranya seperti itu. Jadi sebenarnya ya artinya ya produk-produk Amerika Serikat sekarang bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Tapi negara lain harusnya bisa mendapatkan juga keuntungan karena mereka sudah berinvestasi juga di Indonesia kan, produk-produknya harusnya harganya juga bisa bersaing dengan produk-produk Amerika Serikat walaupun diberikan tarif 0% kan ya. Jadi tetap saja mereka harus bersaing dengan produk-produk lain. Dan sambilan juga sebenarnya yang kita pinginkan sebenarnya dari Amerika itu juga sebenarnya investasi ya. Kita berharap ada investasi juga karena mereka juga kan sudah dapat akses pasar ya ke Indonesia. Oke, jangan cuma soal tarif aja ya Pak ya, tapi harus bisa investasi juga dong di Indonesia. Oke, Pak David, Trump juga bilang Indonesia ini sangat kuat dalam urusan tembaga. Meskipun kita bisa dikatakan bukan pemasok utama ya Pak, mungkin bisa kalah gitu dengan Chili maupun juga Kanada. Nah, tapi kita juga punya Freeport. Apa maknanya Pak? Ya ini sebenarnya kita ya salah satu produsen terbesar tembaga ya, selain Chili, Peru ya. Tapi memang kita kan berharap ke arah downstreamingnya. Jadi berharap dari Amerika itu juga masuk ke hilir ya. Jadi bukan hanya di hulunya. Nah ini sebenarnya kan dari pemerintahan sebelumnya Presiden Joko Widodo dilanjutkan oleh Presiden Prabowo ingin juga melakukan hilirisasi kan terhadap 28 komoditas kita ya, termasuk tembaga ini. Jadi kita berharap nanti turunan-turunan tembaga ini kan produk akhirnya banyak sekali ya. Mulai dari elektronik, kabel dan seterusnya ini juga bisa invest di Indonesia juga, bukan hanya dari sisi bahan mentahnya tembaga saja ya. Jadi kita juga berharap juga produk-produk mineral yang lain ini banyak yang belum tereksplor sebenarnya di Indonesia ini. Yang saya tahu banyak cadangan rare earth kita juga yang belum tereksplor di Sumatera, di pulau-pulau lain ini juga bisa ada investor yang masuk juga karena ini biaya investasi besar sekali ya yang membutuhkan investasi yang signifikan dari negara-negara yang punya modal besar ya termasuk dari Amerika Serikat. Oke, ini juga perlu diperhatikan bagi pemerintah. Jadi PR tidak hanya berhenti soal bagaimana deal tarifnya bisa lebih rendah, tapi juga tadi bagaimana memperluas pasar, tidak hanya bergantung ke Amerika Serikat saja, tapi juga tadi penguatan dari sisi ekspor kita ke Amerika maupun juga ke di komoditas lain juga. Terima kasih Kepala Ekonom BCA Pak David Sumual sudah bersama di Kompas Bisnis. Ya, terima kasih Mbak Okta.